Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya dimanapun kalian berada. Semoga dalam keadaan yang sehat walafiat ya. Amin amin ya rabbal alamin. Dan di kesempatan kali ini saya akan mereview sebuah aplikasi kamera lagi yang tentunya masih berkaitan dengan aplikasi ProCam S LED yang sudah saya review di beberapa bulan yang lalu gitu ya. Kalian nanti bisa lihat saja. Dan yang membedakan adalah sekarang saya akan mereview yang versi Pro nya atau versi yang berbayar. Jadi bagi kalian yang penasaran, ikuti video ini sampai Oke, sebenarnya video ini ditunjukkan kepada kalian yang mungkin kepengen membeli sebuah aplikasi kamera ya di Google ataupun di Play Store dengan harapan mendapatkan fitur yang lebih maksimal dan lebih banyak ya. Dan nggak salah, itu adalah hal yang wajar karena mungkin kalian melakukan itu untuk menambah produktivitas dalam melakukan kegiatan rekam. Namun yang perlu digarisbawahi bahwa apakah dengan semua itu akan menjadikan video itu menjadi lebih bagus atau malah biasa saja, apa salah saja ya. Pokoknya di video kali ini kalian akan tahu keunggulan apa saja yang ada di versi Pro nya dan apa saja sih yang kita dapat ketika kita membeli versi Pro nya. Jadi yang ProCam S LED bukan berarti dia jelek, dan yang versi Pro nya juga bukan berarti dia bagus. Semua tergantung dari kebutuhannya. Jadi sebelum kita mulai videonya, ini akan saya tampilkan beberapa video yang sudah saya rekam menggunakan aplikasi ProCam S versi Pro. Berikut videonya. Tadi adalah video dari aplikasi ProCam X versi Pro. Dan apa aja fitur-fiturnya, mari kita langsung menuju ke tutorial berikut ini. Hai teman-teman, ini adalah tampilan dari aplikasi ProCam X Pro ya. Kalau di LED sama Pro seharusnya bagusan yang Pro. Dan kita akan coba lihat untuk fitur-fiturnya apakah sama saja. Kalau sama saja ya berarti ya kita nggak perlu yang Pro ini ya. Kalau kalian sudah mempunyai LED berarti ya cukup di LED aja. Kalau misalkan fitur-fiturnya sama, tapi kita akan coba untuk melihat fitur-fiturnya di sini apa saja dan kayak apa ya. Kalau secara tampilan sama saja menurut saya, seperti ProCam S LED ya. Dari shutternya, ISO nya, pokoknya dari posisinya sampai ke pengaturannya menurut saya sama. Cuma ya kita akan coba apakah benar-benar sama atau ada perbedaan.
kita mulai dari autonya dulu ya. Kita ke fokus menggunakan autonya. Kita akan shutter ini ya, begini dia. Ini saya menggunakan HP Oppo A52 dan kita akan ke shutternya. Kita akan atur secara manual ya exposurnya, jadi bisa apa enggak. Biasanya kalau ini bisa, nah ini exposurnya bisa berjalan dengan baik secara manual bisa, terus secara otomatis juga bisa. Terus untuk ISO nya kita coba atur juga secara manual. Nah ini sama saja seperti yang di program S-Lite ya, masih sama secara pengaturan untuk fitur ininya. Lalu kita coba auto ya. Terus exposure value nya kita akan tambahkan lagi, coba. Dan ini juga bisa diatur sama seperti yang ada di program S-Lite ya. Ini versi Pro saya yang kali ini coba ya. Terus untuk autonya, nah autonya pun sama saja, bisa diatur fokus secara manual. Makanya saya menggunakan aplikasi yang bisa diatur secara manual begini teman-teman ya. Jadi enak banget kalau dipakai untuk pengaturan manualnya. Jadi kita bisa mengambil objek yang mana aja. Jadi kalau kita contohnya begini, ini bawahnya ini depan saya belum fokus ya, jadi saya akan membuatnya menjadi fokus. Jadi kalau manual begini, jadi kita nggak perlu mencet-mencet layar untuk memposisikan fokusnya ya, tinggal kita klik-klikan saja mau milih yang mana, yang depan atau yang belakang ya fokusnya. Sudah bisa kita atur sendiri ya. Terus untuk bawahnya ada white balance ya. White balance nya juga bisa diatur secara manual. Nah ini enak ini, nanti kita masih bisa membuat seperti ala-ala video DSLR ya. Ini kalau mau mengambil yang agak-agak bagus warnanya, kita bisa ubah di sini. Ini mirip-mirip seperti Headcam 2 lah. Dan ya begini teman-teman, bisa teman-teman lihat ya. Wah, yang tadi rumput yang jelek itu yang di belakang sekarang jadi begini. Terus kita akan ke scan modenya, apakah dia yang efek? Yang efek ya teman-teman ya. Di yang efek ada perubahan warna saat kita mencet yang ini scan modenya. Ini ada pesawat teman-teman, saya akan jadikan auto saja. Oke, sekarang kita akan coba untuk yang apa ya ini ya, untuk timernya. Oke, itu untuk timernya ada semua sampai 10 second ya, jadi bisa kita gunakan. Untuk HDR-nya sama-sama mati, HDR-nya di sana, di yang LED mati, yang di Pro juga mati ya. Untuk ini juga sama saja lampu ya. Terus yang membedakan apa gitu kan, di agar kita nanti kalau beli itu, misalkan beli itu kita nggak kecewa gitu. Kalau misalkan sama aja ngapain kita harus bayar kan gitu. Jadi ini untuk versi Pro nya begini. Jadi untuk versi Pro nya di sini mulai ada perbedaannya. Ini kalau di HP saya untuk IS nya nggak mendukung, tapi mungkin di HP kalian bisa mendukung. Terus untuk gridnya, terus untuk titik fokusnya, jadi kita bisa
atur sambil begini-begini ya teman-teman ya. Lalu ini untuk soundnya atau audionya kita bisa menggunakan mikrofon ataupun bisa mematikan ya. Kalau kita mau membuat video yang nanti kita bakalan kita buang suaranya ya kita matikan saja gitu kan. Kalau mau yang ada suaranya ya kita hidupkan. Terus ada bitrate. Nah ini bitrate-nya di sini sudah ada, jadi kita bisa atur sampai ke 30 sampai mana 100 Mbps ya. Saya menggunakan yang 30 saja karena saya suka menggunakan 30, itu tarikannya enteng saat kita berada di proses pengeditan. Lalu ini sampai Full HD sampai 4K ya teman-teman ya, bisa mengambil 4K. Tapi apakah kalian mau menggunakan 4K? Kalau kalian senang menggunakan 4K, ini di sini bisa sampai 4K. Oke segitu. Terus untuk ini yang di atas adalah sekitar info ya, kebijakan privasi, kontak developernya, beri ranting, bagikan aplikasi. Jadi di sini ada bacaannya BI Intermedia INC 2018-2019. Ini versi 1.11 Pro version ya. Jadi ini yang Pro. Oke. Jadi kalau yang bawahnya lagi ini adalah untuk kita mau digunakan ke memori mana ini nanti videonya kan, eksternal apa kartu memori kan, tinggal kita pilih. Terus ini ada untuk starter suaranya ya, jadi nanti kalau misalkan kita ini dihidupin akan tampil suara di. Lalu ini ada pendeteksi wajah, jadi kita bisa menghidupin. Dan ini untuk foto ya, ini untuk lokasinya, jadi kalian bisa ya hidupkan lokasinya ya. Begitu fitur-fiturnya, dan kita akan coba untuk mengambil suatu gambar ya. Dan ini menurut kalian gimana? Apakah kalian tertarik untuk membelinya yang versi Pro ataupun untuk menggunakan yang versi Excellent ya? Ini begini saja untuk fitur-fiturnya. Apakah kalian tertarik? Kalau saran saya sih, kalau menggunakan yang LED aja masih bisa bagus ya, menggunakan yang LED saja. Duitnya bisa buat dibelikan yang lain yang sekiranya kita butuhkan ya. Jadi begitu aja ya teman-teman ya. Segitu aja video dari saya kali ini, dan semoga bisa memberikan kalian referensi atau pandangan baru tentang sebuah aplikasi yang bermodel berversi Pro ya. Dan apabila nanti kalian pengen request tentang aplikasi yang Pro lagi, yang tentunya aplikasi kamera ya, kalian tinggal komen aja. Kalau saya punya pasti saya akan bikinkan. Dan untuk kedepannya juga saya mungkin akan lebih banyak membahas suatu aplikasi dan akan mereview sebuah produk lagi yang semoga nanti kalian juga butuhkan ya. Dan mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah dan ada penyampaian yang kurang enak di hati kalian ya. Saya mohon maaf karena saya masih baru belajar ngomong, dan harap maklum. Dan yang terpenting adalah manfaatnya. Apabila ada manfaatnya saya merasa senang. Dan jangan lupa untuk jaga selalu kesehatan kalian, jangan lupa untuk selalu bahagia juga. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai jumpa di video saya yang berikutnya. Bye bye.